dari PRS 1 yang lalu. Yang pertama itu bentuknya begini, balok, dua tumpuan tapi miring gitu ya. Ini berapa nih? 30 derajat. Lalu ada beban merata yang bekerja di atasnya ya. Jadi kalau seperti ini, mestinya di sini ada reaksi vertikal, di sini reaksinya tegak lurus terhadap tumpuannya. Ini titiknya A, B, C. Lalu kalau begini di sini ada reaksi horizontal begitu ya. Jadi kalau Anda bikin G dalamnya, ini tiga-tiganya harusnya ada ya. Dan memang diminta mencari energi regangan dari aksial, geser, dan lentur ya. Jadi aksialnya normal. Kalau reaksinya arahnya begini, mestinya tekan di bagian AB saja. Jadi ada nilai tekan konstan sekian ya. Negatif berapalah ya, sesuai dengan komponen horizontal dari ini atau sesuai dengan reaksi di A. Kemudian gesernya mestinya kalau seperti ini sebesar reaksi di sini, kemudian mungkin begitu. Terus ada komponen vertikalnya gitulah ya. Ini fungsinya Anda tinggal lihat aja ya. Kalau ini konstan N sama dengan berapalah nilainya. Kalau ini ada fungsinya, ini juga ada fungsinya karena Anda akan mengintegrasikan ya. Ini gesernya. Dan kemudian momen lenturnya kalau begini, mestinya di sini ada puncaknya gitu. Ini ya. Jadi ketiga gaya dalam ini ada. Lalu Anda tinggal mencari energi regangan yang aksial itu UN ya. Sama dengan sigma, ini kebetulan nggak sigma cuma ada satu jadi cukup. N kuadrat L per 2EA ya. Tinggal masukkan saja E dan A-nya dan L-nya hanya sepanjang ini. A sampai B yang di sini 6 meter diberikan ya. Anda tinggal masukkan dan hitung ya. Kalau untuk ini ada dua bagian, jadi ini mestinya ada dua fungsi nih ya. Geser yang dari A sampai B dan yang B sampai C. Jadi mestinya UV-nya adalah integral dari 0 sampai ini 6 misalnya. K-nya 1,2 karena segi 4 ya. V kuadrat, V-nya fungsi ini dibagi dengan 2GA dx. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, integrasinya tergantung bagaimana Anda menulis fungsinya ya. Apakah melanjutkan dari 6 sampai 8 atau mulai lagi 0 sampai 2 dari kanan, nanti batas integrasinya mengikuti ya. Misalnya kalau dari kanan ya ini 0 sampai 2. Kalau dari sebelah kanan, sehingga ini ke V-nya, kalau ini V1 bagian 1 yang ini V2 bagian yang kedua kuadrat 2GA dx gitu ya. Untuk M-nya juga demikian. Ada dua fungsi mestinya, satu parabola yang ini, satu lagi parabola yang ini. Jadi batas integrasinya mirip dengan yang geser. UM adalah integral 0 sampai 6 dari M1 kuadrat 2EI dx. Satunya lagi kalau Anda menghitungnya dari kanan lagi 0 sampai 2 M2 kuadrat per 2EI dx. Dan kalau Anda hitung masing-masing nilainya, kelihatannya karena ini bangunannya standar, balok panjang, tidak balok pendek dengan tinggi yang sangat tinggi, mestinya yang ini yang dominan ya. Itu ya, ini tidak disuruh membandingkan sih, Anda cuma disuruh menghitung masing-masing. Tapi kita bisa lihat dari sisi ini saja mestinya nilainya lebih tinggi gitu kan, dikuadratkan lagi ya. Kuadrat itu yang negatif jadi positif semua. Kemudian dibagi dengan 2 EI, di sini dibagi dengan EA, di sini dengan GA. Kalau satuannya kompak semua, misalnya ini pakai apa? Meter dan kilonewton katakan, ya Anda tinggal hitung lah. Nanti dapatnya kilojoule gitu ya. Energi. Begitu yang pertama. Yang kedua juga sama.
sama menghitung energi dimintanya, tapi hanya lentur. Tapi ada EI yang berbeda, cuma sekalian dengan gayanya ya. Jadi ini 60 kilonewton, ini 30 kilonewton, yang diperlukan hanya lentur. Jadi mestinya lenturnya linear aja ya. Dari sini ke sana, mestinya ini kan nanti ada reaksi yang Anda bisa hitung. Ini nggak tahu, mestinya lebih besar di sini karena ada 60 ya. Mungkin gini ya. Mungkin begitu fungsinya. Jadi ada 3, M1 dari 0 sampai 2, 2 ya. Kemudian M2 dari 2 sampai 6 kalau Anda meneruskan ya. Lalu ini misalnya kalau dari kanan ya 0 sampai 2 lagi. Atau dari kanan semua sampai sini, ini dari kiri, atau dari kiri semua sampai kanan juga boleh. Nanti itu akan menentukan batas integrasi dan fungsi M-nya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan di sini, EI-nya dibuat berbeda. Ya, Anda tinggal memasukkan EI yang sesuai di sini aja. Jadi nanti UM-nya adalah integral. Kalau saya sebut hurufnya aja A, B, C, D. Ini A sampai B. Tergantung X yang Anda gunakan untuk A dan B. Momennya AB dari A ke B. Kuadrat 2 EI AB. Ya. Yang berbeda kan I-nya ya. DX, begitu. Terus tambahannya dari B ke C. Kalau Anda ada ambil dari kiri ke kanan ya. Atau kalau dari kanan ke kiri ya dari C ke B. M kuadrat bagian BC-nya dibagi dengan 2 EI BC DX. Jadi bedanya di situ. Ditambah dengan misalnya kalau ini kanan ke kiri ya dari D ke C. M DC kuadrat 2 EI DC DX ya. Jadi I-nya yang berbeda-beda, kebetulan juga fungsinya beda ya. Harusnya mungkin gayanya kalau dihilangkan satu misalnya, jadi gayanya sama misalnya gaya atau momen lenturnya sama, tapi inersianya beda, kita tetap harus memisahkan integrasinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga mulai menghitung perpindahan 3, 4 dan 5. Perpindahannya ada struktur rangka, ada struktur portal, ada struktur balok yang digantung ya. Jadi ini cukup bervariasi strukturnya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan itu Anda bisa mengerjakan yang lebih beraneka ragam soalnya ya. Jadi itu mewakili beberapa bentuk soal ya. Yang rangka mirip sebenarnya dengan apa yang sudah kita bahas. Cuma sudutnya aja yang berbeda. Ada rangka demikian. Kemudian ada gaya di sini. 45 kips. Jadi mestinya kalau ini begini reaksi vertikalnya di sini ke atas. 45 juga. Lalu kalau ini muter begini, mestinya reaksi horizontalnya ini ke kiri, ini ke kanan. Gitu ya. Ini jaraknya 20, ini jaraknya 10, berarti ini 2 kalinya ya. Jadi ini 90 kips mestinya ya. Begitu reaksinya. Nah dari reaksi itu, Anda boleh ngitung keseimbangan titik. Sebenarnya keseimbangan titik ini juga sudah bisa ya. Langsung untuk batang AB dan BC, tapi untuk batang AC Anda harus meninjau entah titik C atau titik A dan reaksinya harus dihitung. Dari sini Anda dapatkan N ya, NI begitu ya, gaya batang ya, AB, BC dan AC. Jadi Anda tinggal bikin tabelnya, misalnya begitu. Karena U-nya adalah ya nggak pakai tabel juga nggak apa-apa, Anda jumlahkan ke kanan juga bisa kan ya. UN itu adalah sigma N kuadrat L per 2 EA gitu ya. Energi regangannya ya. Sedangkan kerja gaya luarnya ini kan 45 ya. W-nya adalah setengah kali 45 kali delta ya. Perpindahan vertikal titik B ya. Jadi ini perpindahan vertikal titik B.
UN-nya ini tinggal dihitung aja satu-satu, L masing-masing, LAB, LBC, Anda isikan angkanya maksudnya, LAC, kemudian E dan A masing-masing juga ada. Sekarang ada nilainya kalau di contoh di buku atau contoh di minggu lalu saya masih pakai huruf E dan A. Sekarang ada nilainya yang Anda masukkan. 10.000 di sini gitu misalnya ya. Oh, tapi satuannya harus menyesuaikan ya. Ini sekarang kalau mau ini inci karena ini KSI ya. Anda kali 12 gitu ya kakinya, jadi kaki ke inci itu kali 12. Luasnya sudah dalam inci kuadrat ya. Ini 10.000 semua. Ini berapa nih? AB-nya 6 inci kuadrat sudah. BC-nya juga 6. AC-nya 4 gitu ya. LEA, kemudian N-nya adalah gaya batang yang Anda hitung tadi. Dari keseimbangan titik B dan A semua sudah dapat mestinya, atau B dan C. Atau A dan C juga bisa kalau semua sudah diperoleh. Perlu 2 titik saja, jadi ini tinggal bisa dihitung. Dan energinya adalah N kuadrat L per 2EA yang tinggal Anda jumlahkan gitu ya. Jumlahkan ke sana. Lalu ini masih menggunakan prinsip kekekalan energi, jadi W sama dengan U. Dari sini ada delta, Anda dapatkan delta. Ya. Yang keempat, strukturnya portal ya. Jadi ini mengintegrasinya lagi ya, batas integrasi. Tuh, gayanya 200 kN ke sini, sehingga W-nya mestinya adalah setengah kali 200 kali delta, di mana delta ini adalah perpindahan horizontal ujung ini ujung D namanya ya. Ini ABC, gitu ya. Anda perlu momen karena ini lentur ya. Jadi diagram momennya mestinya kalau ini ke sana ya 200 kali tingginya berapa ini? 3 meter, berarti ini 600 di sini. Ini M ya. Setelah itu diam aja, konstan ya. 600 saja terus. Sampai situ. Terus reaksinya kemana nih? Kalau ini 200, ini 200 ke sebelah kiri. Terus ada momen ya, 200 kali jarak ini 3, ini 2, jadi 400 ya. Ini momennya ke sini, ada reaksi momen sebesar 400 ke arah sana, kilonewton meter. Jadi ini momennya minus 400 di sini, ditambah dengan 200 kali 5, 1000. Jadi di sini 600, di sini 400 gitu ya. Ini 600, ini min 400. Bisa dibalik tergantung, karena yang vertikal ini Anda boleh menentukan positif negatifnya sembarang. Ini positifnya ke arah sebelah luar ini saya buat ya. Jadi ini negatif, positif gitu. Nah, Anda tinggal buat persamaan fungsinya ini aja. Dari 0 sampai 600 ini linear, ini konstan 600, ini linear juga ya. Anda tinggal buat fungsinya. Jadi U-nya adalah integral dari A sampai B. Seperti tadi lagi, MAB, EI-nya ada yang 2I, ada yang 1 I-nya, jadi ini EIAB aja. Ya. Karena AB-nya 2 kali dari inersia yang lain. dx tambah integral B sampai C, MBC, EIBC, ada angka 2-nya nih ya. dx kuadrat juga di situ. Tambah integral bagian yang vertikal ini, DC biasanya dari bawah karena ada gayanya di sini. dpc MDC kuadrat 2 EIDC dx. Sama dengan yang sebelumnya ya. Hitung energinya sama, cuma sekarang perpindahan, jadi W sama dengan U-nya akan menghasilkan delta ya.
hanya proses menghitungnya. Jadi mudah-mudahan dengan sekian kali ini sudah lebih lancar begitu ya. Menggunakan formulanya, tidak lupa kuadratnya. Misalnya kalau energi ada kuadratnya. Gitu. Nah, soal 5 itu strukturnya gabungan. Ada bagian balok yang punya lentur. Jadi kalau ada lentur, aksialnya kita abaikan. Tapi ada kabel yang hanya menerima gaya aksial, ya, tidak punya lentur, jadi energinya harus dipakai. Dan di soal sudah disampaikan, ya. Jadi untuk kabel gunakan energi lentur akibat gaya aksial, energi regangan akibat gaya aksial. Untuk baloknya kita gunakan energi regangan akibat momen lentur, ya. Jadi strukturnya begini. Ini nggak putus ya, dia digantung ya. Nah, itulah. Tuh ya. Ya. Jadi di batang apa nih BD ini cuma ada gaya normal ya, NBD. Anda tinggal potong di situ ya. Potong kabelnya, ambil free body semua, nanti dapat nih reaksi dengan reaksi di A ini ya, RAY, RAX, dan kalau dipotong akan muncul NBD-nya. Misalnya kalau saya potong segitu, akan muncul gaya batang BD. Sedangkan di baloknya ada momen ya. Kalau momen baloknya sih tinggal dicek saja, bebannya hanya ada di ujung ya. Jadi momennya mestinya gimana? Ke sini ya. Itu ini sendi. Reaksinya ini kayaknya gini ya. Gitu momennya ya. Ya, betul. Ini B ya. B-nya kurang kelihatan. Jadi cuma linear gitu ya, M-nya. M untuk bagian A, B, C. Demikian ada dua bagian, MAB tambah MBC. Jadi W-nya tetap sama. Setengah kali gayanya ini 280 ya. 280 kali delta. Sementara U-nya ada UN dari batang AB. UN yang bagian AB. Ditambah dengan UM, momen lentur, bagian ABC. Jadi ada dua bagian U-nya. Ya, ini hasilnya angka semua. Yang ini adalah NAB kuadrat dibagi panjangnya dibagi 2EA. Sedangkan yang ini Anda perlu dua kali integrasi karena ada dua fungsi, A ke B dan C ke B misalnya ya. A sampai B MAB kuadrat per 2 EI. EI-nya ini kebetulan sama karena baloknya terus ya, jadi ini EI aja saya tulis. DX tambah integral bagian C ke B, misalnya kalau Anda ambil dari kanan ke kiri, MCB kuadrat per 2 EI CB, EI CB dengan EI AB sama, jadi EI saja, DX gitu ya. Jadi komponen energi regangannya ada dua, yang satu lentur, terdiri dari dua bagian ini, kemudian aksial untuk kabel ini karena dia tidak punya lentur. Kembali dengan W sama dengan U, kita akan dapatkan delta karena ini masih ada deltanya, sedangkan ini udah angka semua. Itu prinsip kekekalan energi untuk menentukan perpindahan, dan kita tahu ini terbatas ya kalau Anda lihat soalnya, gayanya cuma satu dan perpindahannya hanya dalam arah gaya tersebut. Tidak bisa dalam arah yang lain. Nah, soal 6 sampai 8, 6, 7 dan 8 itu meminta Anda menggunakan teorema Castigliano yang lebih umum, dan perpindahannya yang ditanya yang lain ya. Jadi soal 6 itu refer ke soal 3 yang berupa rangka. Oh ya, sudah kehapus ya. Ya sudah, kita mulai lagi aja. Strukturnya rangka tadi ya, gini. Itu ya.
Begini 45 kips kalau tidak salah ya. Yang ditanya adalah perpindahan vertikal titik A ini. Jadi delta A vertikal berapa? Dan delta B horizontal ya. Delta B dalam arah horizontal kanannya. Karena menggunakan Castigliano, artinya di sini kita pasang gaya P dalam arah A vertikal. Untuk yang ini kita pasang gaya P juga dalam arah horizontal di titik D ya. Sementara yang ini tetap kita hitung gaya batangnya ya. Tadi kalau sudah dihitung di soal 3 bisa tinggal disalin aja. Dari sini Anda dapatkan gaya batang N ya, NI untuk semua batang. Jadi tabelnya bisa Anda jalankan lagi. Kemudian untuk keperluan AV ini, untuk keperluan AV saya gambar di sini. Anda pasang gaya P di sini ya. Karena kita ingin tahu berapa besarnya. Lalu Anda cari N-nya lagi, pasti fungsi dari P. Kalau kayak gini mestinya yang ini 0 ya, kalau Anda tinjau ujung ya. Jadi N fungsi P-nya untuk AB dan BC itu 0, karena kalau kita tinjau keseimbangan sini 0. Yang ada tuh hanya ini ya. N apa nih? AC ya. Kalau kayak gini NAC-nya sama dengan P mestinya. Dan kita perlu turunannya ya. Jadi turunan NAC terhadap 2P itu adalah 1 ya. Sedangkan yang lainnya 0 ya. Oke, nah untuk keperluan selanjutnya karena biar sekalian, untuk keperluan yang keduanya kita perlu menghitung gaya batang akibat gaya P yang kita pasang di titik D tapi horizontal gitu ya. Oh, ini kita buat karena untuk keperluan yang ini. Karena dua soal yang berbeda ya. Begitu. Nah, ini kalau dicari ada semua nih nilainya ya. N fungsi dari P-nya ada nih ya. Semua. Dari sini dapat NAB dan NBC, kemudian keseimbangan titik A atau titik C, Anda dapatkan gaya batang AC. Semua pasti fungsi dari P sehingga Anda bisa turunkan ya. Do N, do P-nya bisa Anda hitung. Gitu. Atau ini saya kasih label ini 1 biar berbeda. Ini P2 di sini gayanya fungsi dari P2 ini diturunkan terhadap P2 gitu ya. Dan tabelnya nanti Anda bisa bikin batangnya AB, AC, BC misalnya. Lalu L, E, dan A-nya ngikut yang tadi semua ya. Sama dengan soal 3 tadi L, E, dan A-nya sudah ada. Tinggal gaya batangnya. Akibat ini, oh ini juga sudah dari soal 3 ya. L, E, A, dan N-nya tadi dari tadi sudah, tinggal disalin aja. Nah, yang selanjutnya kita perlukan adalah turunan ini untuk masing-masing ya. Untuk soal pertama, yang mencari perpindahan vertikal di A, yang dicari adalah do N, do P1, yang perlu untuk tabelnya ini. Jadi tinggal dicari, dan itu kebetulan kalau begini kita sudah tahu ini 0, yang ada cuma AC saja. Jadi yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 0 dan 0 gitu ya. Tuh. Sedangkan yang ini kita siapkan saja karena soalnya ada 2. Ini do N, do P2. Nah, ini mestinya ada semua ya. Jadi Anda tinggal tuliskan turunannya. Dan selanjutnya tinggal masukkan ke formulanya. Dari teorema Castigliano, di sini Anda perlu N kuadrat. Sudah nggak perlu kuadrat. N dikalikan turunan ini. Untuk yang pertama ini do N, do P1. Kalikan dengan L. L-nya ada di sebelah situ. Dibagi dengan EA ya. Untuk masing-masing begini, dan dijumlahkan Anda akan mendapatkan delta A vertikal. Sedangkan untuk yang satunya
N yang sama yang ada di sini, dikalikannya dengan yang ini ya. Ya kalau untuk yang atas ini karena ini 0, ini pasti 0, yang ada cuma yang ini 0, jadi cuma ini ke bawah ya. Tapi untuk yang berikutnya, do N, do P2, kalikan L per EA. Yang ini mestinya ada semua, Anda tinggal hitung. Dan kalau dijumlahkan, ini adalah delta B vertikal ya. Itu. Ini yang nomor 6. Nomor 7-nya, ini biar sekalian review ya. Jadi setelah ini saya langsung ke pasal berikutnya, ke subtopik berikutnya saja di metode energi. Yang 7, strukturnya balok ya. Kalau yang ini 2N, ada yang oke, selanjutnya yang 7 itu baloknya ada engselnya ya. Ini mudah-mudahan Anda masih ingat ini. Ada jepitnya di situ, sendinya di sini, roll di situ maksudnya. Bebannya di sini, nah bebannya lebih banyak, jadi memang tidak bisa dengan kekekalan energi. Bisanya dengan Castigliano ya. Jadi ini ada bebannya, Anda bisa cari reaksi, pisahkan dulu di Excel, kemudian dapat ini reaksi di C ini ya. RC, kemudian dapat RA dan MA-nya gitu ya. Kemudian karena ini balok, kita cuma perlu energi regangan akibat lentur. Jadi momen lenturnya yang Anda perlukan. Ini momen lenturnya gimana nih? Ini mungkin ini begini, momennya gini. Terus di sini momennya pasti 0 ya. Jadi gitu. Sedangkan sisanya ini kelihatannya begini. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Nggak tahu apakah ini jadi positif ya. Mungkin karena akibat ini bisa saja ini positif, tergantung mana yang lebih besar ya. Kalau ini positif ya ke sana mestinya ya. Tapi di sini 0. 2 fungsi yang jelas. 3 fungsi, maaf. Jadi di sini ada M, A, B. Karena ini titik B ya. Ini A. Ini D. Ini M, B, C. Ini M, BD. Jadi kita punya 3 bagian untuk momennya. Kemudian yang ditanya adalah perpindahan vertikal dan putaran titik D. Oh, ada 2 yang ditanya ya. Vertikal di D dan putaran di D. Ya. Nah, vertikal untuk mencari perpindahan vertikal di D, strukturnya yang sama, yang seperti ini. Kemudian kita beri gaya vertikal di D. Kasih gaya P. Saya kasih nama 1 aja karena agar berbeda dengannya. Oh, nggak perlu 1 juga nggak apa-apa karena yang satunya nanti M ya. P aja. Jadi ini 1 untuk mencari perpindahan vertikal di D. Cari lagi momennya. Pasti fungsi dari P ini momennya mungkin gini. Itu kayaknya ya. Kelihatannya begitu. Ini M, fungsi dari P ya. Dan kita perlu do M. Ada 3 bagian juga sama. Bagian AB, BC dan CD, BD. Maaf, ini CD mestinya ya. Nah, itu. Jadi kita perlu do M, do P untuk ketiga bagian ini. MBC, DP, MCD, DP. Lalu delta D vertikal itu sama dengan integral A sampai B MAB do MAB do P. Jadi MAB fungsi yang di sini dikalikan dengan turunan dari ini terhadap P ini
dibagi dengan EA-nya, EA-nya sama semua ya. EI maaf, EI-nya berbeda ya. Jadi ini IAB, BC dan CD-nya yang sama ya. Jadi ini DX ya, ditambah dengan bagian BC, MBC, do MBC, do P. Dibagi dengan EI, BC, EI, BC sampai D-nya sama. Jadi EI, BC, D aja saya tulis begini. DX ditambah lagi dengan bagian CD, C sampai D, MCD, itu MCD, do P, turunan dari yang sebelah sini terhadap P, dibagi dengan EI, BCD, ini EI-nya sama dengan bagian BC, DX. Nah, lakukan integrasi ini, langsung kita dapatkan perpindahan vertikal di titik D. Nah, kemudian di bagian kedua dari soal yang sama, yang ditanya putarannya, tinggal diubah saja gayanya. Sekarang kalau untuk yang mencari putaran, kita tidak pasang P di sana, tapi pasang M. Ya. Misalnya momennya dipasang begini. Gitu ya. Kalau momennya dipasang begitu, diagram momennya mestinya gimana diagram momennya? Kalau ini mah harus lihat. Yang jelas dari sini konstan gitu ya. Kalau kayak gini negatif ya di bawah gitu ya. Terus di sini harus 0. Setelah itu ke sebelah sana mungkin gini lagi. Ini gitu. Sama ada 3 ya. Bagian AB, bagian BC, bagian CD lagi. Dan kita perlu turunannya ini momen. Ini hurufnya M dua-duanya ya. Ya ini ganti aja huruf yang lain kalau tidak mau bingung. Kalau enggak M yang ini tuh fungsi gitu ya. Dan semua ini harus ini MI gitu ya, bagian gitu ya. Turunkan terhadap M, turunkan terhadap M, turunkan terhadap M, gitu. Dan delta, bukan delta sekarang, theta jadinya ya. Theta D itu adalah integrasi ini semua MAB-nya sama dengan yang tadi, masih tetap yang ini, semua yang MAB, MBC, MCD, tapi yang turunannya ini adalah turunan terhadap M yang baru saja kita kerjakan. Ini M, ini M, ini M. Gitu ya. Jadi lakukan apa namanya, cari momen akibat momen M ini, momen lentur akibat momen M ini, turunkan terhadap M, masukkan ke formulanya. Terakhir yang 8 itu balok yang digantung, yang ditanya putaran di ujung A ya. Jadi A-nya itu tumpuan sendi, di sini aja saya gambar. Jadi ada penggantung yang tadi. Ini baloknya saya buat besar gambarnya ya. Nah, gitu. Di sini ini diagram momennya tadi sudah kita gambarkan. Gayanya kan cuma satu tadi ya, vertikal aja. Ini diagram momennya beginilah kira-kira. Gitu M-nya. Ada 2 bagian, AB dan BC. Kemudian untuk mencari putaran di A, kita harus pasang bebannya. Ini akibat beban terpusat gitu ya. Kemudian selanjutnya ini beban yang bekerja yang 280 kalau tidak salah tadi. 280 kN. Nah, untuk mencari putaran di A di struktur yang sama kita terapkan momen lentur M di sini. Karena M-nya tidak bisa ditahan oleh momen di sini, jadi akibat ini pasti ada reaksi macam-macam lah. Gitu ya. Anda harus cari lagi seperti tadi. Potong dulu di sini mungkin dapat gaya batangnya, kemudian lihat di sana.
Dan mestinya Anda akan dapatkan momen lentur lagi fungsi dari M. Daerah sininya mestinya 0, karena kalau kita potong begitu 0 kan ya. Jadi yang ada ujung sini mestinya mulainya dari 0, dan di sini negatif kayaknya ya. Karena ini ke bawah. Ya. Ya, negatif. Jadi gini. Hanya bagian ini yang punya fungsi dari M. Fungsi dari M, tapi gaya batangnya juga fungsi dari M mestinya ya. NBD-nya juga fungsi dari M. Jadi kalau kita potong di sini, Anda akan dapatkan NBD fungsi dari M juga. Ya. Jadi karena ini gayanya aksial, kita pakai formula Castigliano untuk aksial. Castigliano untuk aksial bentuknya begini. Jadi delta, bukan delta ya, theta ya, karena putaran. Theta A itu adalah komponen yang ini, yang lebih mudah dulu. NBD akibat beban ini, yang tadi dihitung dari awal juga bisa, dari soal nomor 5 sebelumnya. Dikalikan do N, do M-nya. Nah, do N, do M ini turunan dari NBD yang sebelah sini, akibat momen di sini terhadap M. Ya. Karena gaya di situ pasti fungsi dari M. Ini kalikan dengan LBD-nya, dibagi dengan EA, ya. Itu ditambah dengan integral bagian yang ini. Ini ada 2 bagian, tapi yang ini kan pengalinya 0 ya. Ini ada, tapi pas turunannya nggak ada nih. Karena kalau momen di sini kita potong di situ 0, jadi hanya bagian AB saja yang menentukan. Ya. Dari A sampai B, MAB kalikan dengan turunan dari momennya yang ini. Ini mestinya ada fungsinya ya. Do M, M-nya ada banyak. Ini kasih 1 aja lah. Jadi ini turunkan terhadap M1, ini juga turunkan terhadap M1. Biar nggak tukar-tukar M-nya. Kalau sudah ada fungsinya sebenarnya nggak ada masalah, karena ini kan fungsi ya. Nah, dx per EI. EI-nya EIAB. Ya, demikian ya. Jadi dengan masukan ini kita langsung dapat putaran di A ya. Semua perhitungan tadi kalau hasilnya positif, itu arahnya sama dengan arah momen atau gaya yang kita pasang. Kalau negatif berarti arahnya sebaliknya. Jadi demikian ya di PR Anda yang 8 nomor itu ya, sekalian review dengan yang sudah kita kerjakan minggu lalu dari prinsip kekekalan energi dan teorema Castigliano ya.